Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Lokagana, kami di sini di ruang alumni edisi EduTalk #2 2023. Perkenalkan, nama saya Danis Abdul Hakim sebagai host di sini, dan di sini saya bersama dengan Mbak Puspa. Ya, betul. Saya minta tolong untuk memperkenalkan diri Mbak Puspa. Baik, nama saya Puspa Chandra Brilian Utama dari angkatan 2022. Sekarang saya kuliah di Peternakan UGM. Oh, di UGM. Ya. Ya, Kalau nama panggilan Mbak, sukanya dipanggil apa? Puspa. Puspa. Oke. Ya, Ya. Bagaimana kabar sekarang, Mbak? alhamdulillah baik. Ya. Adakah kata-kata hari ini yang menyenangkan buat kami semua? Apa ya? Ya, terus semangat aja sih mungkin. Ya. Oke. Aku akan tanya dulu, alasan masuk di SMA Satu Daya itu karena apa, Mbak Puspa? Kalau pas tahun aku kan udah mulai itu ya, Yunasi itu ya. Mungkin yang pertama karena Yunasi itu, terus yang kedua kan kakakku juga alumni situ, jadi ya tertarik ke Sedayu. Oh, kalau dulu itu Mbak Puspa milih kelas IPA karena apa? Itu karena kalau IPA kan jenjang kedepannya lebih luas. Kalau misal mau lintas jurusan kan juga nggak apa-apa. Kalau kuliah kan banyak pilihannya juga sih. Mungkin karena itu. Oh. Adakah pelajaran yang menurut Mbak Puspa kesulitan saat di kelas IPA dulu? Ya, fisika, matematika sih. Yang paling dasar berarti. Iya. Ya. Terus di sekolah dulu SMA Satu Sedayu, adakah prestasi atau Mbak dulu ikut organisasi yang lain? Ada tidak? Kalau aku nggak ikut organisasi, soalnya milih fokus akademik sih. Tapi aku pernah jadi panitia di Yata. Oh, Ya, kalau prestasi? prestasi ya mungkin itu keterima jadi siswa Oh, gitu, terus keterima di UGM. mantap, mantap. Kalau guru favorit ada tidak ya dulu? Pak Heri. Pak Heri. Ya. Ya. Dulu itu saat di SMA Satu Sedayu, adakah waktu-waktu yang untuk Mbak tidak ingin dilupakan atau yang sangat senang sekali jadi Mbak ingat terus? Kan kemarin COVID ya, mungkin karena COVID selama hampir 2 tahun, jadi kayak kenangannya juga nggak ada, paling pas lulus, terus pas ya tadi keterima itu. Kan di sekolah cuma 1 tahun belum ngerasain kenal banget sama teman-teman juga, jadi ya nggak terlalu Ya. banyak sih. Oke, oke. Dulu kuliahnya lewat jalur apa, Mbak? Jalur SNMPTN. Oh, SNMPTN. Kalau lewat jalur raport berarti termasuk siswa eligible ya? Iya. Bagaimana sistem belajar waktu saat itu, Mbak? Sebenarnya aku tuh kelas 1 tuh nggak terlalu menonjol ya, yang biasa aja. Tapi kan terus daring. Nah itu kan buat kesempatan aku harus mengejar yang ini sih. Aku harus rajin saat yang lainnya pada ngerjain tugasnya nunda-nunda. Terus kalau ada kan biasanya dikirim materi juga langsung aku catat. Jadi bisa mungkin lihat dari materi dan nyontoh teman gitu. Terus kayak kalau nggak bisa ya mending tanya entah ke tetangga apa ke, kalau misalnya bisa ke guru les juga. Itu sih cara aku, jadi mungkin bisa jadi inspirasi juga. Dulu itu berarti Mbak ikut les ya? Sempat ikut les. Oh, sempat ikut les. Berapa kali per minggu itu?
Kalau tempat lesku dulu tuh, jadi kayak kita ngisi jadwal sendiri gitu loh. Jadi per minggunya nggak tetap, tergantung kita ngisinya, tergantung ambilnya. Ya, Mbak Puspa, untuk ini kelas 12 ini bagaimana merencanakan dan menentukan prodi kuliah di universitas yang dipilih itu gimana ya? ya tadi belajar, terus kayak kita tanya ke siapapun kan. Nah, terus kalau kita udah tahu mau udah keterima jadi siswa eligible, kebetulan kan orang tua aku bilang kalau kuliah tuh kalau bisa milihnya yang berhubungan sama sandang pangan papan, soalnya kan kedepannya bakalan tetap terus dibutuhin gitu loh. Terus ya udah, jadi tinggal milih yang sesuai itu, terus yang sesuai kemampuan kita juga sih harusnya, soalnya kan itu nanti berpengaruh sama adik kelas, sama sekolahan juga. Terus jangan jangan terlalu berharap juga sih kalau sama eligible. Sekarang di bidang ilmu dan industri peternakan di UGM itu awalnya tuh karena ingin atau karena diminta atau karena apa? Kan awalnya juga nggak minat, pengennya di teknik sipil kan, tapi Oh, kebetulan di rumah tuh ada peternakan gitu, punya bisnis peternakan. Terus sering ada yang magang juga dari UGM, ya mulai sharing-sharing lah sama itu cutting. Jadi ya sedikit minat, terus ya udahlah oh, milih aja. gitu. Ya. Kan ini presentase alumni Sedayu untuk mengikuti jalur rapor di UGM itu kan sedikit. Nah, seberapa yakin Mbak Puspa akan diterima di UGM saat dulu itu? Kayaknya yakin banget sih, soalnya kan dulu, ya, saya dulu kan kalau misal nggak keterima, udah nggak tahu mau gimana lagi, kayak mungkin langsung daftar ke swasta. Hmm, dulu itu sempat berpikir menyiapkan untuk tes UTBK tidak? Sempet ikut les sih, tapi kayak capek banget ini, kayaknya nggak bisa. Mungkin kalau SNM nggak keterima juga mau langsungnya ke swasta. Soalnya masih kepengen di teknik sipil kan. Ya. Dulu itu saat masuk di UGM itu awal-awalnya itu rasanya bagaimana, Mbak? Ya seneng, kaget, terus bersyukur sih. Soalnya kayak hopeless banget mau ke UGM, nggak banyak mau, maksudnya nggak terlalu yakin banget gitu loh. Oh. Saat itu ada pilihan universitas lain atau hanya UGM, Mbak? Ada pilihan keduanya teknik sipil UNS. Oh, yes. Di saat mengetahui kalau diterima di UGM itu perasaan keluarga itu gimana ya, Mbak? Seneng sih, bersyukur banget, soalnya ngelihat aku yang udah kayak hopeless, nggak yang terlalu yakin mau ke negeri itu, ya pasti seneng sih. Terus di UGM itu mendapatkan teman-teman baru itu cepat atau lama ya? Cepet sih, soalnya kan kita kelasnya war ya, jadi temennya gonta-ganti, harus mau nggak mau harus kenal satu sama Oh, lain, harus kenal semua juga. Kelasnya kan random. ada ketika mau mulai perkuliahan sekarang itu Mbak Puspa menemukan perbedaan antara pembelajaran di kuliah di UGM dan di sekolah biasa atau tidak? Kalau bedanya sih mungkin itu ya, misal minggu ini kita harus selesai satu bab, kalau nggak selesai pun ya udah, nanti mahasiswa belajar sendiri. Dan minggu berikutnya udah ganti bab lagi. Kalau sekolah kan dulu kayaknya nggak kayak gini ya, harus selesai dulu baru ganti bab ya. Ya, Terus sampai benar-benar paham dulu. Itu sih. Mbak di saat kuliah itu adakah eh,
cara pembelajaran yang bisa persis dengan pembelajaran di sekolah biasa? Kalau buat itu sih mungkin kita harus tanggung jawab sama tugas juga ya, harus tepat waktu. Soalnya kan dosen nggak mau tahu itu kan yang nyari nilai mahasiswanya. Jadi harus kesadaran, banyak kesadaran diri lah. Kan di sekolah juga bisa diterapin itu. Di bidang ilmu dan industri peternakan UGM itu biasanya umumnya dipelajari tentang apa? Ada mulai dari nutrisi dan pakan ternak, terus ada produksi ternak, ada juga yang itu pemulihan ternak, terus apa ya, kayak biasanya tuh hasil peternakan gitu loh, teknologi hasil peternakan. Ntar kan di peternakan itu ada 5 departemen, nah itu pilihannya. Terus adakah kayak praktikum? Ada banyak malahan. Oh banyak. Apa aja contohnya? Kalau saat ini tuh baru biologi, fisika, kimia, terus mungkin kayak anatomi fisiologi, terus biokimia dasar, masih dasar-dasar, belum yang mendalam banget. Di situ yang paling Mbak suka apa praktikumnya? Anatomi sih. Seru ya. Terus saat di praktikum itu yang paling sulit apa Mbak? Kalau buat praktikum sih sebenarnya nggak sulit, diarahin, nggak ada buku kerjanya. Tapi mungkin yang sulit bagian laporannya sih. Ada beberapa kali biasanya. Terus tujuan Mbak itu apa Mbak saat masuk di ilmu dan industri peternakan di UGM itu, tujuan Mbak terus apa? Kalau tujuannya sih yang pertama mungkin mau mengembangkan usaha keluarga itu ya. Terus kan kalau misal usaha atau bisnis kan bisa disambi. Aku juga pengen kerja di BUMN juga. Oh iya, proyeksi lulusan prodi ilmu dan industri peternakan UGM bisa berkarir di mana? Luas, bisa ke BUMN, kayak misalnya Berdikari, bisa ke Nestle, terus bisa ke Cimori juga, bisa jadi konsultan, bahkan kerja di bank juga bisa, mungkin kerja di itu Soneis atau Japfa gitu juga bisa. Oke. Sekali lagi, adakah pesan buat adik-adik kelas agar dapat kuota jalur prestasi dan diterima di kuliah impian di jalur prestasi? Ya belajar yang rajin, terus ya tetap harus seimbang, mana waktunya main, mana waktunya belajar, harus tahu waktu gitu loh. Terus tanggung jawab sama apa yang udah dipilih gitu, terus selesaikan semuanya, kalau udah baru bisa main gitu sih. Pokoknya jangan males-malesan. Kalau misal udah keterima jadi siswa eligible, terus ntar keterima di univ impian tuh, kalau bisa dijalani terus sesuai kemampuan kita, jangan sampai berhenti kan, kasihan adik kelas, terus sekolahannya juga nanti kasihan juga. Itu sih mungkin dari aku. Oke. Ya. Terima kasih atas kehadiran Mbak Puspa, dan semoga Mbak Puspa bersukses, berkarir juga, dan menuju impian Mbak Puspa meraih prestasi yang lebih tinggi lagi. Saya minta maaf atas kesalahan selama di acara ini. Terus sampai jumpa di acara Ruang Alumni edisi EduTalk berikutnya ya. Dadah. Ya. Assalamualaikum.